Bismillahirrahmanirrahim. Gilman ikut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan pembelajaran media. Selamat bergabung di event hari ini di Excel Digital Class. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bareng. Insya Allah kita akan belajar pivot. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya poros ya. Ya, mungkin di sini ada anak-anak basket kali ya. Mungkin pivot nih, wah. Biasanya yang suka pivot-pivot nih pembicaranya ini. Mana nih anak abas nih, anak basket senyum-senyum aja nih. Ya, kalau pivot di basket biasanya muter ya, bertumbuh pada satu tumpuan gitu ya. Sebagai poros setelah menerima bola atau passing dari rekan kerjanya. Anak basket cengar-cengir aja nih ya. Apalagi lagi final NBA ya. Phoenix Suns lawan Bucks. Mana nih anak Suns nih, menang 2-0 ya. Ya jangan lupa besok ya hari Senin game ketiga. Ya, kalau pivot di istilah futsal itu yang murni, sebagai penyerang murni dia biasanya hobinya nyetak gol tuh kalau di pivot di futsal. Nah, ini anak futsal mungkin pada senyum-senyum aja kalian. Futsal anak basket. Ya. Tapi hari ini kita bukan membahas futsal pivot di basket atau di futsal, tapi kita akan bahas pivot di Excel di mana pivot table ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk menganalisa atau melakukan data terkait, mengelompokkan, dan meringkas data. Itu sih singkatnya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh narasumbernya nih. HNP, a.k.a. Hendro Nurman Prastio. Nah, tapi sebelum ke materi, saya mau coba menyapa rekan-rekan. Sudah pada ganti namanya belum ya di rename ya? Tadi ada yang namanya user nih. Ini kalau namanya user semua bingung nantinya apanya. Butuh bantuan Bapak Ibu untuk merename? Ini Pikachu Pokemon ada di sana. Ternyata kita benar-benar di dunia maya ya. Pesertanya ada Pikachu. Untung nggak ada Pokemon di sini. Nanti pada nyari ini semua lagi. Pada keluar-keluar nyari sesuatu. Ya, alhamdulillah kameranya sudah pada aktif. Mungkin di sini saya akan mencoba menginformasikan ke para pembelajar media. Yang pertama adalah mengingatkan kembali kepada para pembelajar media untuk mengganti background-nya dengan seperti yang sesuai tampil di layar nih. Udah pada ganti belum? Atau ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, biar dibantuin dulu nih. Nah, Ibu user, ada yang mau dibantu? Rename? Nah, rename itu di sebelah kanan pojok ada titik 3, itu diklik. Sebelah pojok kanan titik 3. Nah, di situ ada pilihan rename ya. Mohon maaf, Ibu menggunakan handphone atau PC atau laptop? PC. Oh iya, biasanya ada tuh. Ada titik 3, diklik. Mana ya, kok nggak ada ya? Ah, ya udah, saya bantu deh. Ibu namanya siapa, Bu? Dewi. Oh, Ibu Dewi. Nah, udah berubah belum, Bu? Belum, masih user. Masih user ya? Harusnya sih udah berubah. Nah, ya. Bukan sulap, bukan sihir, Bu ya, udah berubah. Di remote ya, thank you. Sama-sama, Ibu Dewi. Nah, kalau gitu minta bantuan kepada para pembelajaran media untuk mengganti background-nya dengan desain yang sudah saya tampilkan di slide. Harus ada green screen ya? Ya, diusahakan sih, Bu, biar kita seragam nanti. Karena kita akan ngasih. Saya udah ini, tapi nggak bisa. Ini tuh udah ada green screen-nya. Oke, biar nanti kita akan ada sesi foto, biar nanti background-nya sama semua nih, biar nanti kita posting di sosmed, biar seragam. Gimana? Ya, kalau sebentar. Harus green screen gitu diklik? Ya, ini di grup WhatsApp-nya sudah ada kan ya? Sudah ada.
Nah, di grup WhatsApp-nya tuh bisa di-download tuh, diganti. Ya, sambil menunggu teman-teman pembelajar media untuk mengganti background-nya, saya lanjut dulu. Nah, siapkan alat tulisnya, biasakan ketika kita belajar untuk mengikatnya itu mengikat ilmu dengan menulis. Jadi kalau bisa sih ditulis ilmunya biar nanti kalau lupa-lupa bisa lihat gebetannya, bisa lihat contekannya. Yang kedua, siapin nih di sebelah kanannya air minumnya. Yang pasti sih siapin casannya nih kalau yang pakai laptop, jangan sampai lagi kelasnya lagi berjalan tiba-tiba mati nih. Siapin air minumnya atau kopinya gitu ya, atau minuman ramuan jahenya di tengah pandemi. Nah, buat rekan-rekan yang belum aktif kameranya, mohon untuk diaktifkan kameranya. Ada Pak Yogi, Pak Hisral, Yoga, Suara Raka. Ya, untuk bisa mengaktifkan kameranya. Wah, ada Mas Yoyo, ini anak BMX nih kayaknya. Ya, sudah aktif kameranya? Ya, kalau sudah aktif kameranya, nah, saya minta tolong nih kepada teman-teman, kalau ada kertas, bisa disiapkan 1 lembar kertas. Ini Pak narasumber, minta waktunya sebentar ya. Ya, kalau ada kertas, minta bantuan kertas, 1 lembar kertas, atau kalau ada sticky note, bisa disiapkan sticky note. Sudah disiapkan kertasnya. Kalau kertasnya sudah siap, silahkan dilipat menjadi 2 kertasnya. Kertasnya dilipat menjadi 2. Kalau kertasnya sudah dilipat menjadi 2, lalu diletakkan di device-nya, kameranya. Jadi ketutupan sama kertas. Jadi kamera yang lagi aktif ditutupin nih. Nah, kan nggak kelihatan tuh ya. Nah, pastikan kameranya aktif ya. Pastikan kameranya aktif. Jadi kalau kertasnya dilepas, buka lagi, kelihatan lagi mukanya. Nah, kita sama-sama tutup dulu menggunakan kertas yang tadi sudah disiapkan. Kita tutup dulu. Nah, kalau tutup, wah ada yang kelihatan tangannya. Wah, ada yang ketawa-ketawa. Alhamdulillah, mudah-mudahan imunnya pada naik ya yang ketawa. Ya, kalau kertasnya sudah siap, jadi yang belum siap, tolong kameranya diaktifin. Setelah kameranya diaktifin, ditutup pakai kertas. Nah, yang belum aktif kameranya, minta tolong untuk diaktifkan. Tutup dulu ini ya, kamera yang sudah aktif, kita tutup sama-sama. Nah, selanjutnya saya akan memberi pertanyaan kepada pembelajar Ermedia nih. Jika jawabannya benar atau sesuai, kasih jempol ke atas ya, Bapak Ibu. Rekan-rekan pembelajar, kasih jempol ke atas gini. Nah, kalau tidak sesuai, jempolnya kebalik. Kameranya tetap dalam keadaan off. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Jelas ya? Ya, yang pertama, yang hari ini sebelum belajar sudah sarapan siapa? Mana jempolnya? Ya, udah sarapan. Wah, makasih Pak Ade. Alhamdulillah udah sarapan. Karena kalau pingsan nggak bertanggung jawab ini, karena susah. Yang bertanggung jawab di rumahnya masing-masing. Ya, makasih jempolnya. Wah, pada sarapan semua ya, alhamdulillah. Yang kedua, yang mandi sebelum belajar hari ini siapa? Mana nih jempolnya? Wah.
Iya, ini nggak kebayang ini kalau kelasnya offline, terus tiba-tiba pesertanya belum mandi nih. Ternyata Aduh, memang aduh, benar aduh. harus pakai masker. Iya, Terus. terima kasih buat keaktifannya teman-teman pembelajar R-Media. Nah, nanti sekedar informasi aja, di sini nanti kita akan belajar Udah tentang boleh pivot. dibuka nih, kayak layarnya dari kertas. Ya, silakan dibuka layarnya dari kertas ya, kertasnya dibuka. Ya. Ya, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini kita akan belajar pivot, tapi sebelum kita belajar pivot, nah saya mau kameranya untuk aktif dulu semua, kita akan foto bersama dulu deh. Oh ya, Mas Yoyo baru bangun tidur kayaknya nih. Ini nggak kebayang kalau pesertanya belum pada mandi, kalau kelasnya offline ya. Kasihan ini instrukturnya. Yuk kameranya. Terima kasih Pak Andrian udah bergabung. Mas Yogi, ayo diaktifin kameranya. Ya, kita akan foto dulu ya, sebentar. 1, 2. Wah, ada yang pakai kacamata, ayo silakan. Yang mau pakai animasi-animasi silakan. Kacamatanya wis ada. Kita foto ya, 1, 2, 3. Ya. Slide pertama sudah. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua. Iya. Kita foto lagi di slide kedua. 1, 2, 3. Kita ulang, ada yang baru masuk. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke ya, kita sudah sama-sama foto. Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama belajar tentang pivot. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya kita belajar bareng tentang pivot Excel. Untuk mempersingkat waktu langsung saja saya kembalikan atau saya serahkan ke pembicaranya, narasumbernya Mas Hendro, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Arul. Beda lah kalau lulusan dari Tantowiah ya. Oke, selamat morning, good pagi, Bapak Ibu, rekan belajar R-Media. Senang bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau saya suka nunduk ke bawah, suka melihat ke kanan, melihat ke kiri, karena di kanan saya ada laptop dengan akun R-Media, terus di bawahnya ada laptop lagi buat akunnya Hendro, dan sebelah kiri saya ada istri saya. Jadi bisa nengok kanan kiri. Kalau yang sebelah kiri mungkin buat nambahin air di gelas. Oke. Mas Aryo apa kabar? Senyum-senyum aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar kata Mas Arul, kita ada Pikachu, dunia maya banget lah ya. Ada Pak Isral, oke. Ada, kayaknya Ustazah Wina nobar ya di pesantren ya, di pondok. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah dalam keadaan baik. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan kupas tips-tips agar kita tidak repot bikin report dengan menggunakan pivot. Oke, untuk filenya apakah sudah di-download file Excel-nya? Sudah. Sudah. Oke. Suaranya kok kayak ngelelep ya? Suaranya mendem. Berapa banyak?
Mendem Nggak suara ter, saya. nggak terlalu ini. Iya, Nggak Penro, terlalu suaranya jelas. kurang bagus, Penro. Oh, siap. Oke, Pak. Makasih, Pak. Saya coba pakai clip on. Bentar. Udah jauh lebih bagus. Halo, sudah lebih bagus. Sudah lebih bagus suara TV-nya, Om Hendro. Ya? Siap, siap. Mendem ya? Oke, siap. Bentar ya. Oke. Saya tampilkan slide-nya. Saya minta tolong ambilkan clip on, bentar. Saya ambil clip on sebentar. Halo? Sudah lebih baik? Malah jauh lebih buruk, Om Hendro. Sekarang bergema. Feedback. Oke, sebentar. Ya bagus nih, udah bagus. Nah, Udah bagus. Bagus. Nah, sekarang oke? Oke. Oke. Sip. Makasih kalau sudah puas. Emang susah sih memuaskan banyak orang. Insya Allah kita berusaha. Baik, apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari yang namanya pivot table. Tapi ada baiknya kita doa. Mohon diaminkan saja, Bapak Ibu. Mohon diaminkan bahwa apa yang kita pelajari hari ini, 1 jam ke depan, diberi kemudahan agar kita pahami. Amin. Dan apa yang kita pahami dapat bermanfaat buat kita khususnya dan orang banyak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Amin. kita kan mau belajar pivot. Terus yang ribetnya tuh apa tuh? Bikin reportnya kan nggak perlu ribet kalau pakai pivot. Nah, yang ribetnya adalah menggunakan formula. Nanti kita pakai formula kalau mau ngitung, bikin laporan. Hendro, tolong tampilkan data pengguna sepeda motor khusus skuter itu yang hanya di Jawa. Contohnya misalkan gitu. Saya pakai rumus, pakai sama dengan count if, sum if, macam-macam. Terus ada ini yang paling ribet pakai rumus. Nanti pas sudah dibikin rumusnya terus ditambahin lagi. Kalau misalkan hanya di Jawa dan di Bali, wah saya harus tambahin lagi count if pakai S lagi, macam lagi dipanjangin lagi. Terus udah dikasih datanya, minta lagi. Kalau misalkan bukan hanya skuter tapi sport dan skuter, wah saya harus tambahin lagi if macam-macam. Itu ribet banget. Jadi laporan kita ulang lagi, kita tulis lagi filenya, rumusnya kita tambahkan. Terus yang kedua, yang lumayan nggak terlalu ribet, menggunakan filter. Ini ada fitur yang ada di Excel, namanya auto filter. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini yang akan kita bahas di kurang lebih 1 jam ke depan terkait pivot table. Apa itu pivot table? Nih pivot table. Dalam bentuk yang paling dasarnya itu pivot table mengambil data dan merangkum. Jadi kita punya database, punya table Excel gitu. Kita ambil datanya, kita kan mau menunjukkan berapa jumlah pengguna skuter di tahun berapa, daerah mana, mungkin kategori usianya yang adult atau yang udah yang dewasa, itu akan bisa tanpa rumus.
Jadi kita bisa memahami, bos kita bisa memahami, customer kita saat kita kasih laporan, oh iya, gue lihat dari laporan ini, gue tahu gue harus ngambil keputusan apa. Sebagai analisa tindakan berikutnya. Tanpa harus mengetik rumus apapun. Menarik ya? Nah, sebelum kita masuk ke pivot, tadi kita udah kenal sedikit pivot, nah boleh dong mengenal sedikit saya Hendro Nurman Prasetyo. Kalau yang punya IG saya di Hendro_NP. Buat bapak-bapak yang belum punya IG, tidak apa-apa Pak, saya maklumi. Mungkin ada Facebook atau pakai Twitter, Friendster, tapi saya tidak pakai Friendster. Nah, boleh di YouTube saya juga ada di Hendro Nurman Prasetyo. Banyak yang nggak pada pakai background juga. Oke, siap Bu Dewi. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan tidak bisa pakai background. Jadi ada spek tertentu yang tidak bisa ganti background dan juga menggunakan handphone. Kayaknya mengalami kesulitan. Tidak apa-apa Bu Dewi, yang penting kita belajar bareng. Nah, saya salah satu founder dari Air Media yang bantu event. Jadi kalau punya event-event wedding dan macam-macam, gathering, boleh hubungin adminnya di grup. Terus saya juga perajin atau pengrajin ya? Sama aja, perajin. Yang penting jangan pemalas di Nagina Art Decor. Lebih masuknya sih tukang kayu. Jadi saya bikin kayu bekas buat jadi pajangan. Ini moto saya membantu, insya Allah baik. Yang pastinya sih yang positif-positif. Oke, kita let's go, kita langsung masuk. Tapi sebelumnya saya mau pooling dulu. Saya mau tahu nih, Bapak Ibu itu pakai versi Excel-nya itu versi yang mana sih? Boleh dilakukan vote-nya, Bapak Ibu. Versi yang terbaru sekarang itu adalah 365 dan 2019. Alhamdulillah nggak ada yang di bawah 2013. Silakan diklik. Kalau yang nggak tahu, ditampilin dong hasilnya, Pak. Siap, akan kita tampilkan. Setelah semuanya, dulu ada 30 partisipan. Siap, 36% paling dominan menggunakan 2016. 17 dari 26 tidak bisa saya tampilkan sebelum saya selesaikan pollingnya. Oke. Jadi, ada yang kagak tahu ya. Ada satu orang yang kagak tahu. Oke. Kalau yang di handphone otomatis kayaknya 365 deh. Yang di handphone otomatis 365. Yang di handphone 365. Oke. 5 lagi. 4 lagi. Oh, masih nyari-nyari kayaknya dia ya. 2013. 2016. Siap. Oke. Buat yang baru bergabung, sama datang Ibu Sri Marianti. Businesswoman ya. 32. Oke, dominan pakai 2016. Siap. Saya akhiri. Ada satu orang yang tidak tahu, saya share. Terlihat di poolingnya di Bapak Ibu. Dominan pakai yang 2016 ya? Iya. Oke, siap. Alhamdulillah nggak ada yang di bawah 2013. Siap. Berarti insya Allah tidak ada kesulitan mengikuti materi yang akan saya sampaikan, saya sharing. Oke, saya stop share-nya. Saya ngambil sekali lagi untuk pooling. Satu pertanyaan lagi. Apakah pernah menggunakan pivot table sebelumnya? Wah.
Syukur alhamdulillah. Nggak ada yang jawab tidak tahu atau malu ya. Silakan kalau yang belum tahu. Istri saya sebenarnya belum tahu tuh kemarin. Pivot apaan? Oke. Tahunya apa? Oh, tahunya hotspot. Oke. Mas Andri, mohon dilihat di waiting room, kayaknya ada. Siap. Oke, saya end poolingnya. Saya share. Syukur alhamdulillah. Dari yang hadir ada 45% yang belum tahu. Oke, boleh Bapak Ibu langsung aktifkan file Excel-nya. Jadi saran saya background Zoom-nya ada di bawah dan Microsoft Excel-nya ada yang di depan. Bikin setengah saja. Jadi apa yang saya tampilkan di Zoom bisa dipraktekkan. Satu. Atau yang kedua, kalau Bapak Ibu punya 2 device, bisa ikut di 2 device, satu di handphone, terus mempraktekannya di notebook. 3, kalau punyanya cuma 1 device, udah terlanjur connect di laptop, is okay. Saran saya dengarkan dulu dan lihat dulu apa yang saya sampaikan. Nanti baru dilakukan pengetikan rumusnya atau yang dilakukan kembali ulang di file Bapak Ibu. Nanti akan dibantu oleh Mas Andri dan Mas Arul untuk copy-copy rumus atau jawab-jawab pertanyaan. Ada yang, wah kok saya nggak bisa? Mungkin karena koma sama titik komanya yang berbeda. Oke, langsung saja saya share sekarang file Excel-nya. Result-nya sudah oke. Saya stop. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, di database ini Pak, Bapak Ibu, kita punya yang namanya data nasabah sampai dengan income per bulannya. Oke, kita langsung ke sheet formulas. Ini sheet formulas. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 4 pertanyaan. Nah, saya hilangin dulu atasnya. Kenapa? Biar layarnya lebih besar. Saya kontrol scroll up biar lebih jelas lagi. Berapa jumlah nasabah pria? Ada yang bisa bantu jawab, Bapak Ibu? Berapa jumlah nasabah pria? 32. Kita akan ada reward buat penjawab atau partisipan yang teraktif. Nanti akan di-count, akan diumumkan semuanya. Siapa saja yang sudah jawab, nanti di akhir acara akan kita akumulasi. Lot 3 besar yang akan mendapatkan hadiah dari sponsor. Berapa jumlah nasabah pria? 32. Wow. 32. Mohon dicatat ya. Tadi yang pertama siapa? Oh, catat terus. Oke. Ya, Pak Andrian, Pak Andrian. Jawab tadi, Mas Harul. Pak Andrian. Oh, Pak Andrian. Pak Andrian, boleh dong kita sharing gimana caranya Pak Andrian bisa dapat berapa jumlah nasabah pria? Saya langsung pakai pivot, Pak. Wah. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Kita lagi ngomongin formula. Oh, Harul, tolong dicoret. Tidak berlaku. Babnya beda, Pak. Babnya beda. Itu ini ngomongin formula ya? Ya, kalau sama formula, dengan biasanya sih pakai sum if. Sum if atau count if? Oh, cuman saya nambahin count if sih jadinya. Ya, sum siap. if. Oke. Count if, buka kurung. Boleh diperhatikan saja Bapak Ibu. Nanti boleh dipraktekinnya. Dia minta rank. Ranknya adalah jumlah nasabah pria. Berarti saya masuk ke database. Saya masuk ke kolom E, jenis kelamin. Saya klik di E2, sel E2. Saya klik saja, terus saya tekan Ctrl Shift panah bawah. Dapat gender.
kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut di kelas saya Excel sebelumnya, kita sudah belajar yang namanya bikin nama rank. Ada di YouTube kita juga, di YouTube Hendro Nurman Prasetyo, cara bikin nama rank. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah lagi. Terus saya kasih koma. Nah, habis di koma, suruh kasih kriteria. Kriterianya adalah pria. Ingat, kalau pria, kata-kata teks harus diawali dengan kutip dan diakhiri dengan kutip 2. Siapa tuh yang jawab? Mas, dicatat. Tutup kurung, enter. 32. Lebih cepat mana pakai pivot ya? Lebih cepat pivot. Pivot, terima kasih Pak. Nanti kita belajar ya. Bapak termasuk tadi yang 40% yang menggunakan pivot. Siap, sudah pernah. Oke, berapa jumlah pria asal? Nah, terus bos saya gitu nanya lagi. Bro, kalau bikinin gua laporan yang pria tapi Jawa doang. Oke, berarti kita pakai kayak tadi sama dengan count if, karena kriterianya 2, pria dan Jawa, kita pakai S. Biar dingin ya, Pak. Buka kurung. Kriteria rank 1 adalah saya masuk ke database. Saya scroll, saya Ini yang mana? saya Umi. lagi Ctrl Shift bawah. Saya klik koma. Terus saya kutip 2 pria, kutip lagi. Nah, kriterianya yang mana? Kriteria 2-nya saya kasih koma lagi. Kriteria 2-nya adalah yang Jawa. asal. Kriterianya yang Jawa. Saya klik F2, saya tekan Ctrl Shift panah bawah, di blok benar. Saya kasih kutip, saya kasih koma, terus saya kasih kutip 2, saya tulis Jawa, benar. Tutup kurung. Betul. Enter. Siap. Seperti itu. Mas Andri, saya kasih waktu buat Bapak Ibu kerjakan dulu. Formulanya akan ada di menu chat, akan dikirim oleh Mas Andri. Sudah ya? Istri saya pindah ke kanan, jadi saya ngadep ke kanan. Saya matiin dulu ya kameranya. Biar nggak fokus ke saya, fokusnya ke materi. Oke? Pede banget. Oke, langsung. Bro, gimana sih kalau misalkan berapa jumlah income per bulan? Mohon maaf, ada Sari Roti lagi lewat. Oke, sudah. Makasih, Bang. Berapa jumlah income per bulan nasabah pria asal Jawa? Nah, kalau seperti ini, gini kita pakainya apa? Nasabah pria asal Jawa. Sama ya, jumlah income per bulan. Oke. Kalau ini pakai apa, Pak Adrian tadi? Boleh pakai sum. Benar. Bedanya tadi menggunakan count dan sum. Ya. Ya. Sum. Tadi yang jawab Pak Adrian semua ya? Oh ya udah nggak usah deh. Sama Sarul aja urusannya Pak Hendro. Nggak apa-apa sih Pak. Nanti hadiahnya tetap aja kita kasih yang lain Pak. Makasih Pak. Siap. Oke, sama dengan sum if buka kurung. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Bedanya tadi count, sekarang jadinya sum. Ranknya yang mana? Ranknya yang asal. Betul. Kalau langsung klik F bisa kan ya Pak ya? F-nya diklik. Kolom F-nya langsung diklik gitu ya. Di database-nya bisa kan ya? Bisa. Maksudnya langsung dari atas ini ya Pak? Iya, nggak perlu pakai shift. Boleh. Tapi asal ini masuk ya. Boleh Pak. Sum if kita kasih koma. Buat Bapak Ibu yang tadi rumusnya tidak berfungsi, boleh komanya diganti dengan titik koma. Kriterianya apa tadi Pak? Pria ya. Tadi saya database-nya yang F. Jawa. Oh, asal. Ya pria. Asal Pak. F itu asal. Jawa dulu. Berarti Jawa. Oke. Terus
koma. Sum if, koma. Yang Sum mau rank-nya. di rank yang mana? Yang mau di rank itu dulu. Ada Jenis yang kelamin. salah nggak Pak Adrian? Jenis kelamin Yang ya. diminta sama bos saya adalah asal Jawa dan pria. Berarti sumnya harus kita menggunakan sum. Berarti kan sum if sama Pakai dengan S ya? sum rank. Sum rank-nya I dulu, Pak. Sum rank-nya I dulu. Siap. Pak Adrian, Terus. punten. Karena Siap. pilihannya ada 2, Iya. income per bulan pria asal Jawa. Berarti kita menggunakan Iya. sama dengan sum Sum if if menggunakan S. S, betul. Kemudian sum rank-nya Jadi sum rank-nya dulu sum ada di rank-nya I. I. Iya. Ini, siap. Dan kita disuruh apa nih? Kriteria ranknya pria dulu mungkin ya, jenis E. Betul. Kita taruh pria dulu, koma. Iya, Ini, Ketik koma, ketik pria, yes. Terus, sum rank apa, titik koma lagi, betul, kemudian kriteria ranknya F, betul, F, titik koma, betul, Jawa. Jawa. Pakai kutip ya. Yap. Kalau di Pak Adrian menggunakan titik koma, kalau di Iya, saya betul. menggunakan koma ya, Bapak Ibu. Ya. Tinggal format dari Excel-nya. Siap. Betul segini, Pak? Ya, Ada betul. asal Jawa. 196 juta. Ya, yes. Ada lagi, Bapak Ibu? Kita jangan terlalu fokus ke sini karena ini cara ribet. Kita nanti pakainya yang pivot. Jadi tinggal copy paste aja yang ada di chat, atau nanti file ini akan saya kirimkan ke Bapak Ibu, akan saya share. Nah, terus udah dikasih gitu, dia minta lagi nih income per bulan nasabah asal Jawa dan Bali. Udah, kita skip aja. Rumusnya menggunakan sum if pakai S. Nah, nanti baru kita tambah lagi tuh di belakangnya. Jawa, terus kita tambah Bali. Oke, caranya ribet. Kita pakai cara yang kedua. Masih sedikit ribet, yaitu menggunakan filter. Jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah berapa jumlah nasabah pria? Ada yang tahu shortcut-nya filter, Bapak Ibu? Boleh open mic? Kan di count. Control Shift L. Control Shift L. Asik. Makasih Mas Panji. Kita coba Bapak Ibu. Control Shift L. Wow. Betul-betul. Terus kalau mau nonaktifin, kalau mau dinonaktifkan lagi, pakai apa, Mas? Sama. Oh iya, sama. Tetap, tapi hitungannya 1 ya, Mas Arul. Control Shift L. Mas Andri tolong Ya. hitungnya 1. Iya, terima Nah. kasih Mas Panji. Terus gimana Mas Panji? Habis Control Shift L, terus saya mau cari nasabah pria. Saya klik yang di sini, terus boleh open mic Mas Panji? Oh iya Mas. Select all-nya diklik, biar hilang Prianya. semua tanda tick list-nya. Klik yang pria. Oke. Rugi ya. Ada rugi. Tinggal di sini ada tulisan di sini nih. Pria aja. Kita akan lebih hemat. Tulis aja di sini. Ada pria. Oke. Kita hemat 1 kali klik. Nanti semakin banyak kita hemat klik-kliknya, nanti kita punya waktu buat main ML, main yang lain. Ya, nggak dianjurin, ada gurunya anak saya kayaknya. Nggak dianjurin main handphone. Kita bisa murojaah ya, Bu. Ya, Ustazah. Oke, maaf. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Nama nasabah pria asal Jawa. Gimana, Mas? Ini udah pria, terus asal Jawa, gitu lagi ya? Terus di sini tulis Jawa dulu. Jawa. JA aja juga udah Jawa. Oke. Oke deh, dapat. Terus formulanya lagi, berapa income per bulan pria? Wah, ini udah Jawa, udah pria, udah Jawa, income per bulannya gimana? Saya ke bawah dulu. Terus saya mau ngesan,
Ada yang tahu shortcut-nya untuk sum atau subtotal? 3. Alt sama dengan. Alt sama dengan, siapa yang jawab tuh? Pak Andrian. Andrian. Oke, kita udah tahu siapakah yang membawa hadiah kita hari ini. Alt sama dengan. Nah, menggunakan subtotal ya. Jadi di Excel dan Microsoft pun sudah menghindari yang namanya sum, tapi menggunakan subtotal. Apa bedanya sum sama subtotal? Tidak ada di kelas ini, ada di kelas yang sebelumnya. Oke, saya langsung enter, dapat 196212. Kita lihat pakai formula 19212. Lebih cepat pakai ini ya, filter. Nah, di sini berapa banyak orang yang tahu namanya auto filter? Siapa yang sudah pernah tahu namanya auto filter? Sudah menggunakan auto filter? Saya. Oke, siap. Saya ke bawain. Auto filter ada di sini Bapak Ibu. Remove. Saya pilih customize. Saya kasih contoh saja. Tidak fokus di sini kita karena kita akan fokus ke pivot. Ini ada yang namanya auto filter. Sininya harus dirubah yang all, bukan popular. Saya add. Saya tidak butuh auto save ada di sini, saya remove. Saya tidak perlu save di sini karena saya tahu nge-save itu Ctrl S, saya remove. Undo juga tidak perlu, redo juga saya tidak perlu, saya tahu semuanya. Yang pivot table saya remove dulu. Nah, auto filter ada di nomor 1, saya klik OK. Jadi kalau misalkan saya mau cari yang namanya pria, saya tinggal klik, terus saya mau cari Jawa, saya klik. Misalkan saya mau cari yang belum nikah, saya klik auto filter. Lebih cepat ketimbang saya harus buka sini. Lebih hemat lagi 2 klik. Klik 1, ngetik, 2, 3. 3 kali klik. Saya hanya perlu Ctrl Shift L, saya ulangi. Saya pilih pria, terus saya klik. 2 kali klik, tadi 3 kali klik, saya tidak rugi 1 kali klik. Terus pilih Jawa, saya auto filter, saya klik duda, saya auto filter. Jadi, gitu. Ini auto filter ada di Excel di tempat tersembunyi dan jarang orang pakai, tapi powerful. Siap. Ini pada diem, pada ngerti atau pada bingung? Terkesima ya? Oh, ternyata ada auto filter ya? Lagi fokus. Oh, lagi fokus. Kalau misalkan ada yang susah dipahami, coba ngechat, tapi kalau chatnya nggak dibales, coba doa aja agar bisa dipahami. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Nah, auto filter ini yang ada di sini nih, di atas, di Quick Access Toolbar bisa kita akses dengan lebih cepat menggunakan ALT. Jadi kalau misalkan ada di sini di urutan pertama, berarti saya pencetnya ALT 1. Saya praktekkan lagi Ctrl Shift L buat unfilter tabel saya. Terus saya pilih misalkan mau cari jenis kelamin pria. Berarti saya salah satu aja yang pria saya klik. Terus saya pencet ALT 1. Terus saya pilih yang Kalimantan kali ini. Saya pencet ALT 1. Dapat. Jadi saya nggak perlu mondar-mandir mouse. Di Google juga kalau yang kerja pakai mouse kayaknya nilainya lebih minus deh. Jadi kita manfaatin shortcut yang ada di sini. Oke, sayang saya tidak kerja di Google, saya masih di AirMedia. Dan saya masih bekerja di satu perusahaan swasta. Ya, gitu. Oke, lanjut. Kita ke pivot. Bapak Ibu ada yang tahu nggak tadi naro auto filter? Nggak tahu ya? Ya udah, nanti boleh cek di YouTube saya. Oke, lanjut lagi ke pivot. Nah, ini tadi yang udah dijelasin sama Pak Adrian.
karena pivot table akan kita pelajari. Wow, udah jam 9:50. Oke, akan kita pelajari. Pak, kalau kita lebih, Bapak Ibu, kita lebih dari jam 9, masih bersedia nggak ya? Insya Allah 9:10 lah ya. Ya, bersedia 10:10 kayaknya. 10 kali, Pak. 10:10. Nggak apa-apa. Beresnya juga nggak apa-apa. Siap. Sampai jam 12 nggak apa-apa, Pak. Oh, siap Pak Roni. Siap. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Saya tapi butuh minum lagi nanti ya, yang butuh minum. Oke, kalau pivot table kita pakai nanti. Jadi pivot table itu ada di mana? Di insert. Saya kembalikan dulu menu bar saya. Pivot table akan kita gunakan, pilih yang paling kiri. Boleh diklik kanan, terus add to quick access toolbar. Boleh Bapak Ibu dinaikkan dulu. Berarti dia ada di atas sini. Sudah? Oke. Nah, kita balik ke database-nya lagi. Sheet database-nya, saya Ctrl Shift L. Saya Ctrl Shift L. Sudah kembali. Kalau saya mau pakai pivot table, yang saya lakukan adalah saya pencet ALT2. Kenapa? Ya, saya daripada capek-capek geser kursor ke sini, saya bisa tahu dia ada di urutan kedua. Berarti ALT2. Akan keluar seperti ini. Betul ya Bapak Ibu? Keluar ya? Nah, saya sarankan pilih yang exiting dulu. Pilih yang sini. Karena kita sudah ada sheet-nya. Boleh diarahkan location-nya, jangan klik yang di sini. Klik aja langsung kolomnya. Rugi kalau kita klik di sini, kita akan arahkan ke exercise 1. Punten, ke pivot. Terus saya taruh di A7. Terus saya klik lagi nih. Jadi 2 kali klik. Beda halnya kalau saya tadi langsung isi, saya cancel dulu. ALT2. Terus saya pilih yang exiting, terus location-nya saya klik di dalam kolomnya, saya langsung arahkan ke pivot, saya taruh di sini. Udah deh, saya oke. Hemat 2 kali klik, berarti kita tadi udah hemat 4 kali klik. Nah, ini sudah dapat. Terus tadi yang ditanya adalah jumlah nasabah pria. Berarti ada jenis kelamin. Saya bisa taruh di row, bisa di kolom, bisa di filter. Kapan kita menggunakan filter, kolom filter, kapan kita harus taruh field ini, headernya table di kolom, kapan kita taruh di row, dan kapan kita taruh di value, akan kita pahami setelah kita melakukan mengerjakan soal-soal nanti berikut. Nah, yang diminta adalah jumlah pria aja. Berarti saya klik filternya, saya pilih yang pria. Saya okein P aja. Loh, jumlahnya belum kelihatan. Kita bisa manfaatin number. Numbernya taruh di value. Sum. Wah, dia ngejumlahin. Karena di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ngejumlahin semua. Kita pilih, double klik saja di sini. Di sum-nya. Akan keluar, kita pilih yang count. Itu cara tercepat. Ketimbang kita harus ganti dari sini, value setting, count, 3 kali klik. Tinggal double klik, ganti count, oke. Hasilnya 32, sama dengan menggunakan formula 32. Nah, sekarang kita sudah belajar pivot. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Masih oke ya, aman ya? Ada yang nanya Mas Hendro di kolom chat, mohon diulang. Iya Mas, yang tadi kita bisa dapat pivot awalnya datanya CTRL2 itu tadi agak kelewat aku Mas. Oh siap, oke. Saya bisa hapus ini dulu, saya delete. Saya masuk di database, oke. ALT2 karena ada di sini. Atau Bapak Ibu bisa ke insert pivot table, 2 kali klik. Oke. Kok ada yang nggak bisa ya? Kok nggak keluar? Karena Bapak Ibu kursornya masih aktif di kolom yang
kosong. Kalau saya klik insert, pivot, tabelnya nggak ada. Jadi langkah 1 adalah Bapak Ibu masuk ke database-nya, terus klik salah satu saja. Tidak perlu, saya pernah orang, Pak, kita harus diblok semuanya. Tidak perlu. Excel sekarang tinggal klik salah satu datanya, sel di datanya, yang manapun. Baru saya pencet ALT2. Kenapa saya ALT2? Mungkin bisa beda dengan Bapak Ibu karena urutan di sininya Bapak Ibu. Oke, saya langsung terangkan saja. Klik salah satu datanya, masuk ke insert, pivot table. Tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu. Gimana? Sudah? Siap. Insert pivot table, diklik aja, sudah? Oke, kalau sudah, pilih yang ini nih, choose where you want. Bisa bikin new sheet, tapi karena kita sheetnya sudah dibikinkan, kita pilih yang nomor 2, existing, terus location-nya saya masuk di kolom, sudah, terus saya arahkan saja ke sheet pivot. Saya taruh di sini. Bebas. Di A6 deh. A6. Saya klik oke. Jadi ya, seperti ini. Terus saya ditarik aja nasabah pria. Nasabah pria itu berarti status nikah. Ini kan header-header dari tabel kita. Status nikahnya saya taruh di row. Punten, bukan status nikah, tapi jenis kelamin pria. Jadi berapa jumlah nasabah pria. Sampai sini sudah oke. Karena yang diminta pria saja, berarti saya search-nya yang pria. Oke. Jadi, yang mau dihitung harus ditaruh di value. Kita taruh di value. Sudah sampai di sini, ini hanya sum. Saya mau yang count. Kalau sum itu kan menjumlahkan. Double klik aja, aktifkan B6 kalau di saya. Sum of number, bisa di double klik, saya kasih jadi count, saya rubah jadi count, saya klik OK. Nah, ini kata-katanya bisa dirubah di sini, di formula. Oke, gimana Mas Arul, Mas Andri? Bapak Ibu aman? Aman. Oke, alhamdulillah. Kalau aman berarti boleh dilanjut. Berapa jumlah nasabah pria dan pria asal Jawa? Berarti saya balik lagi ke database. Saya klik salah satunya. Punten, saya ulang-ulang dari sini lagi tahapannya. Saya pilih salah satu datanya. Saya klik insert, klik lagi pivot table, sekali klik aja. Terus existing worksheet-nya saya kasih di location-nya pivot, saya rain pivot, saya taruh di A20, klik OK. Nah, tinggal saya tarik lagi nih, jumlah nasabah pria, berarti jenis kelamin, saya taruh di row. Terus yang asal Jawa, berarti asal juga, saya mau taruh di row atau di kolom? Boleh, saya taruh di kolom dulu. Terus saya pakai bantuan number. Numbernya saya taruh di values. Nah, ini masih sum, saya ganti. Saya ganti di sini. Value field setting, saya ganti count. Nah, yang diminta adalah pria. Saya bisa langsung klik sini, oke, karena pilihannya hanya 2. Terus saya bisa di sini, kalau ini baru saya tulis J, Jawa. Jadinya 22. Gimana, Bapak Ibu? Aman, Mas Andri, Mas Arul?
Barusan grand totalnya biar muncul gimana ya? Oh, Yang di PUU-nya yang saya mana? mau ngilangin nih. Saya klik kanan, remove grand total. Wah, Ustazah Wina udah di remove. Kalau mau nambahin lagi, tinggal diklik kanan aja. Nggak muncul angkanya. Angkanya, numbernya tadi belum tuh- ditarik ke values. Number, Tarik ke values. Oh iya. Siap. Nah, ini masih sum, Bu. Mhm. Kita ganti, value field settingnya kita ganti yang count. Saran saya kalau mau direkam, boleh direkam. Rekamnya gimana? Ini Windows yang aktif saja, kita print screen. Kalau print screen, kita pencet di keyboard, akan seluruh Windows tercapture. Tapi kalau Windows yang aktif saja, Alt, print screen. Saya Ctrl V. Jadi suatu saat saya buka file ini, saya tahu, oh, merubahnya count di sini. Oke. Pria asal Jawa. Nah, nanti tinggal dirubah-rubah, sininya bisa dirubah, jadinya apa, gender, terus nanti ini bisa kita akali, kita warnanya disamain atau kasih kutip gitu. Sorry, kita ganti warnanya, dimiripin sama background belakangnya, jadi nggak terlihat. Seperti itu. Nanti kita belajar di dashboard, kita belajar yang pivotnya dulu. Sudah oke kah sebelumnya? Belum Kita ini kalau benar. dapat, Bu? Ini masih yang kayak tadi 564 itu, bukan 22 itu tadi siap. gimana? Kalau masih boleh ke sini. Pivot table field-nya. Iya. Di sini ada panah. Pivot table field. Yes. Oke, kok kita pivot iya. table field-nya nggak keluar? Kalau Bapak Ibu klik di luar sini nggak bakal keluar. Tapi harus di datanya, di pivotnya. Oh, baru keluar. Tapi ada lagi nih. Udah di close. Jangan panik. Tuh, nggak keluar. Di sini nggak keluar. Pas sudah klik datanya nggak keluar. Tenang Bapak Ibu. Bisa dikeluarin, dia ada di desain. Di pivot table analyze. Punten, di pivot table analyze. Jadi, kok pivot table analyze-nya muncul? Kalau di sini kok nggak muncul? Karena kita nggak di pivot table. Kita arahkan kursor ke pivot table analyze-nya akan muncul. Di sini ada field list. Nah, dia keluar lagi. Jadi jangan panik, semuanya ada di sini. Nah, terus gimana tadi ngerubahnya? Tinggal klik value field setting, tinggal ganti count. Amankah sampai di sini? Aman. Oke. Kalau begitu berapa jumlah income per bulan nasabah pria asal Jawa? Saya ulang lagi. Kalau tadi saya ngulangin langsung dari sini ya, Bapak Ibu. Database, klik insert. Saya punya yang lebih cepat. Saya bisa copy aja dari pivot table yang sebelumnya atau di sebelahnya. Tapi kita blok sebesar pivot table tersebut. Saya Ctrl C, saya taruh di sini, saya Ctrl V, saya paste. Tinggal saya sesuaikan dengan pertanyaan si bos kita atau requesternya lah. Oke. Nah, income per bulan pria Jawa, pria dan asal Jawa. Yang kurang apa? Yang kurang asal. Coba saya taruh di sini, tapi hanya Jawa. Terus yang kurang lagi apa? Boleh dibantu? Income. Income taruh di mana? Kolom. Iya, asal tebak. Makasih, Bu. Harusnya. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau kita taruh di row, kita coba ya. Wow. Bisa dibaca nggak? Nggak bisa juga. Kalau taruh di filter, nggak. Kita taruh di values. Yes. Nah, masih berantakan ya. Nggak bisa dibaca dengan, dipahami dengan cepat. Nah, boleh nggak kalau asalnya saya taruh di row juga? Nah, seperti ini, income per bulan, ini jumlah.
Kalau tampilannya seperti ini, saya bisa lagi nih, klik di sini, kita pilih yang desain. Nah, report layout-nya bisa kita pilih yang tabular. Nah, pria total di sini saya nggak perlu. Saya klik kanan, saya subtotalnya saya hilangkan. Ya. Jadi bisa kelihatan seperti ini. Pria asal Jawa, jumlahnya ada 22, income-nya segini. Yang diminta sama bos, gue nggak mau tahu jumlahnya, tapi gue mau tahu income-nya. Oke, gue tinggal tarik aja. Kalau saya tidak mau pakai jumlah, tadi sudah ada jumlah, saya drag keluar dari pivotnya. Hilang. Seperti itu. Wah, ini susah dibaca, harus ada koma. Kalau yang di koma-koma gitu, kalau di dunia finance perlu koma. Ini koma saya naikin ke atas. Cara naikin ke atasnya ada di home, ini ada koma. Koma stylenya saya klik kanan, add quick to access toolbar. Dia ada di posisi ketiga. Terus saya juga butuh ini nih, increase dan decrease. Nah, nanti coba kita pakai koma dulu, terus kita pakai yang decrease. Karena 0,2 di belakang koma itu kalau di rupiah tidak berlaku. Jadi ini juga saya perlu, saya naikin ke access toolbar. Nah, dengan koma seperti ini akan lebih mudah dipahami. Oh, 196 juta gitu. Kalau tadi belum. Oke. Nah, kalau mau dikasih ke bosnya jangan ada filter-filter gini. Mendingan nanti ke desainnya. Nah, ini dia row header-nya kayak gininya. Nanti boleh dihapus. Shift nanti di sini pun akan ada didesain sesuai keinginan Bapak Ibu. Tabelnya seperti apa? Nanti disamakan dengan grafik kalau misalkan akan digunakan grafiknya. Nah, akan lebih cepat lagi. Sekarang kita langsung ke yang ini sudah aman kah? Sebelum nanti kita ke exercise, jadi kita pahami dulu yang ini. Nanti exercise ini buat reward Bapak Ibu sekalian. Aman ya? Nah, sekarang pertanyaan keempat adalah income nasabah pria asal Jawa dan Bali. Saya boleh dong copy lagi dari sini, Ctrl C, saya taruh di bawah, Ctrl V, lebih cepat. Terus tadi yang diminta adalah Jawa dan Bali. Saya pilih Jawa dan Bali. Oke. Nah, ini Jawa dan Bali. Kalau yang ini boleh saya rubah tampilannya, asalnya saya bisa taruh di atas. Saya filter, dan tertutup, punten. Nah, tampilannya akan lebih bagus kalau seperti ini. Jawa, Bali, income per bulannya seperti ini. Saya kasih, ini saya bold. Itu gimana kreativitas kita buat mendekorasi, buat dashboardnya si laporan kita. Kita nanti bisa juga tambahkan ornamen save gitu, jadi biar lebih menarik buat dilaporkan. Nah, ini akan lebih cepat kebaca. Oh, asal Jawa, jenis kelaminnya pria, income-nya segini. Oke, kalau yang ini mungkin akan lebih bagus seperti ini. Atau si kelaminnya boleh juga ditaruh di atas. Jenis kelamin pria asal Jawa dan Bali. Ini desainnya mungkin saya kasih yang header-nya bisa lebih terlihat. Oke. Oh, punten masih belum. Nanti desainnya bisa diselerakan. Yang penting bisa dibaca dengan jelas. Oke, yang ini nanti karena dia gede nih header, saya bold, Ctrl B, saya bisa kasih warna yang beda. Seperti itu, nanti sini saya kasih warna kuning. Wah, kalau kuning ketemu putih,
Nah, boleh. Nanti yang prianya ini juga kita kasih. Oke. Jadi jenis kelamin misalkan pria, asalnya Jawa Bali, income per bulannya seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pas nih 10-10. Baru kita langsung. Mas Hendro, Ya. dong. Mas, kalau misalnya kita mau ambil pivot table dari beda sheet itu bisa nggak sih? Dari beda sheet. Ini dari Iya. beda sheet. Hmm. Mas Krisna, Iya. kayaknya salah satu pakai 2 device nih kayaknya nih. Sama istri tercinta kayaknya. Kayaknya salah satu. Speakernya boleh dimatiin aja yang satunya. Jadi biar nggak feedback kalau lagi ngomong. Iya. Mungkin pertanyaannya bukan beda sheet kali ya. Kalau beda sheet, ini kita beda beda sheet, sheet. beda file. Oh, beda file. Oke, siap. Beda file. Makasih Mas Krisna sudah bertanya. Jadi di Excel 2013 sampai yang terakhir lagi ini 2019 kita ada yang namanya Power Query. Jadi dengan Power Query kita bisa ngambil data dari file lain. Jangankan file lain gitu ya, dari web pun juga bisa gitu. Gitu Mas, nanti tapi nggak kita pelajari di Itu harus di Power Query harus dimunculin di Quick Access yang setting itu juga Mas, yang kayak munculin auto filter kan ya. Nah, Power Bener. Query itu di versi 2010 dikasih gratis. Jadi kita beli yang 2010 udah dapat Power Query dan Power Pivot. Di 2013 akhirnya terpisah. Yang Power Pivot-nya berbayar, kalau yang Power Query-nya enggak. Tapi saya punya add-on-nya, kalau Mas atau Bapak Ibu lainnya perlu, saya akan upload ke Google Drive, boleh di-download. Jadi harus diinstal dulu add-on. Nanti dia akan muncul Power Query. Akan muncul Power Query di sini. Ada yang namanya Power Query. Di PC saya yang satunya sudah ada Power Query-nya. Nah, belum terlihat ya? Udah Mas. Nah, dia akan muncul seperti ini. Power Query. Nah, ini from database, from file, dari web pun udah ada di sini. Oke, Kak? Tapi kita nggak belajar itu. Itu ada di kelas yang berbayar katanya. Insya Allah nggak bayar lah, insya Allah. Mas, satu lagi Mas. Ya, kalau boleh. misalnya database-nya itu ada di sheet 1 sama sheet 2 itu gimana Mas ya? Kota sheet 1 sama WC, sheet 2 tuh beda. Database-nya ada di sheet 1 dan sheet 2. Oke. Itu nanti kita pelajari di kelas yang namanya Anpivot. Apa Mas? Namanya? Anpivot. Oh iya, private aja nih mah namanya. Beda ya. Ini private nih. Nah, siap. Nanti ada yang namanya Anpivot. Nah, yang saya munculkan tadi yang Bapak Ibu lihat tadi kan ini datanya data yang udah rapi ya. Maksud saya rapi itu data yang bisa di pivot. Data yang bisa di pivot adalah header-nya itu tidak ada merger, nggak ada merge. Benar kan? Ada kan yang tulisannya di merge gitu ya. Iya sih. Asal, terus dia di merge di sininya pakai seperti ini. Nah, yang kayak gini-gini nggak bisa nih. Kalau ini kan satu sel udah satu field ya, satu. Nah, ada yang namanya nanti yang datanya amburadul lah. Atau datanya emang sudah diketik sama si admin, udah kayak pivot tampilannya. Nah, itu nanti kita belajar namanya Anpivot. Dia pakai namanya Pivot Table Wizard. Ditunggu ya. Mau nggak mau mesti digabung di satu. Insya Allah kita sehat bisa kumpul lagi. Oke Mas. Sip. Get it. Terima kasih Mas Krisna. Iya, sama-sama Mas. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Udah di sini? Sudah sampai sini ya? Nah, halo? Nah, kalau misalkan bosnya nanya, Bro, coba dong dari data yang pria ini, Bali, Jawa, kasih gua lampirannya. Loh, kasih lampirannya, nanti kebayangnya Bapak Ibu malah menggunakan filter, difilter lagi, difilter. Nggak perlu. Dari pivot ini, saya tinggal double klik dari data, misalkan yang sini. Saya klik yang di sini, double klik aja. Dia akan bikin satu sheet lagi. Ini dia. Nih, yang di Bali ini ada 3 orang. Pria, sang 2 nikah, yang 1 duda. Terus jumlah anaknya ini. Seperti itu. Jadi nggak perlu filter-filter lagi. Siap, Bapak Ibu? Jangan lupa yang income-nya. Oh, ada yang O ya.
income-nya dikasih koma. Komanya ada di atas. Saya pencet ALT 3. Wah, harus dihilangin 0 di belakang komanya. ALT 4 2 kali. Cepat. Semakin cepat kita kerjain laporan di depan Excel gini, nanti kita bisa belajar hal baru. Sudah ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita ke exercise? Halo Bu Dewi, mau bertanya? Boleh open mic-nya Bu? Saya tidak lihat chat-nya. Oh, tidak ada di chat. Oke, sudah siap buat exercise Bapak Ibu? Siap? Ini sepi banget. Mas Sarul boleh disapa dulu, Mas Sarul? Ya, terima kasih Pak Hendro Nurman Prasetyo. Tadi sudah menyampaikan pivot. Ada yang bingung nggak Mas Sarul? Aman ya? Kayaknya sih yang bingung ada sih yang dari tadi nggak nanya-nanya nih kayaknya. Oh, siap. Siap, kita masih buka grupnya sampai kapan ya? Di grup WA kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, oh di sini belum ketemu nih, nanti pas mungkin ada beberapa yang menggunakan handphone karena laptopnya ada yang diservis, mohon maaf Pak. Tapi terima kasih udah ikut join. Semoga laptopnya cepat diservisnya, kalau harganya mahal diservis di sana, boleh diservis di saya Pak. Jualan lagi. Oke. Sebelum saya masuk ke exercise, saya mau info ke Bapak Ibu dulu yang namanya knowledge management. Knowledge management itu yang pernah saya baca adalah COS. COS. Jadi yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini dari tadi 30 menit sebelum ini adalah capture. Jadi kalau misalkan kita baca buku, kita nonton video, buku rumus atau paling gampang resep-resep masakan, itu baru capture, itu belum knowledge, itu baru informasi karena kita baru nangkep. Terus gimana biar jadi knowledge? Ini adalah tahapan keduanya, yaitu dengan O, organize. Jadi Bapak Ibu tadi melakukan, jadi kalau masak itu dicatat, diorganize, terus besok saya masak, habis dimasak. Nah, apakah itu sudah menjadi knowledge? Ternyata belum. Masih ada tahapan terakhir, tahapan ketiga, yaitu ada yang tahu S-nya apa? Ada reward 3, 2, simulation. Oke, hampir Ibu. Ada yang tahu lagi? Sustainable. Wih, siapa itu yang ngomong? Punten. Aku Mas. Wih, Mas Panji. Ngerempet dikit. Oh, iya. Oke, S-nya simple. S-nya adalah sharing. Kita share. Jadi kalau misalkan udah masak, kita udah belajar ilmu Excel-nya seperti ini, terus mohon nanti setelah acara ini bisa di-share, entah itu buat laporan, kita kan udah bikin laporan, terus di-share, terus di-infoin, ini cara bikinnya seperti apa. Saat kita nge-share masakan kita, nanti kita akan tahu, wah ini kurang garam ya, Ndro. Oh yang ini kayaknya kurang apa. Ya. Dari situ nanti akan jadi knowledge. Oh iya, kita ulang lagi, dengan berbagi, apalagi ilmu, insya Allah sih ilmunya nggak bakal kurang, tapi nambah. Nah, intinya adalah harapan saya dan rekan-rekan lainnya dari R-Media Belajar Bareng, apa yang sudah kita pelajari itu, pertama bisa dipahami, apa yang dipahami bisa bermanfaat buat kita dan orang banyak. Jadi tolong di-sharing ya. Cukup, kita langsung ke exercise. Akan banyak hadiah di exercise. Lanjut, exercise 1. Berapakah jumlah income per bulan setiap nasabah berstatus janda? Oke, silakan dikerjakan. Kalau yang sudah boleh open mic atau boleh share screen untuk menunjukkan hasil exercise-nya. 54600. Waduh. Bener nggak tuh?
Boleh di-share screen-nya, Mas? Bisa share screen kah? Tidak diperkenankan untuk share screen, belum co-host. Oke. Saya jadiin co-host dulu ya. Dengan Mas Lukman. Oke, saya kick semua. Oke, Mas. Tidak jadi co-host. Oke. Boleh, punten. Langsung saja. Yang pertama, saya dituntun aja, Mas Lukman. Apa yang harus saya lakukan? Saya masuk kemana? kalau saya ke satu sel di bawahnya ini, langsung ke pivot aja, ke bawah kotaknya. Siap. Saya taruh di terus ke pivot, terus klik location-nya di bawah situ aja, bawah salah satu. Oke, boleh. Punten. Habis itu kalau tadi yang di filter status nikah. Status nikah. Sama yang saya taruh row sih, tapi taruh filter juga nggak masalah. Oh, taruh di terus value-nya ya income-nya. Value-nya yang income. Oke, income di value. Terus yang statusnya pilih yang janda saja. Filternya manual di situ janda. Siap. Jangan lupa dikasih saya ALT 3, ALT 4. Saya kasih koma doang. Oke. Oke, tolong dicatat Mas Andri. Nah, lanjut exercise 3. Ini aman ya? Sudah oke lah ya? Pak Hendro. Yes, boleh. Untuk exercise 1 itu yang ditanya setiap nasabah ya? Bukan jandanya kan? Wow, makasih Pak. Mas Lukman, tolong dicoret lagi Mas Andri. Bener Pak Adrian, untung diingetin. Yang ditanya itu setiap nasabah, bukan jandanya doang. Salah. Salah. Ini saya erase dulu. Salah. Ayo Pak Adrian boleh. Jandanya ditaruh di filter Pak. Jandanya tetap di filter. Terus? Nanti di row boleh. Terus ditambah sama name nasabah. Name nasabah di mana? Di row. jandanya Taruh di filter. Name nasabahnya taruh di status nikahnya tetap di row bisa. Ya. Name nasabahnya taruh di row juga. Nasabahnya taruh di row. Status nikahnya juga boleh ditaruh di row di atas janda. Betul. Oke, siap. Mas, yang Mas Lukman tadi dicoret. Tolong dipastiin dicoret. Ya. Ganti Pak Adrian. Mohon maaf, Mas Lukman. Nah, gini. Nah, saran saya, status nikahnya ini taruhnya di filter. Oke, sebelum kita ke exercise 2, 3, 4, dan 5, saya infokan kembali kapan sih kita taruh di filter, kapan kita taruh di kolom, kapan kita taruh di row, dan kapan kita naruh di values. Jadi tipsnya dari saya adalah yang di filter itu adalah hanya pilihannya satu. Jadi janda doang gitu. Kalau misalkan dicari janda dan duda, tidak dikenankan taruh di filter. Kenapa? Karena di Microsoft pun akan seperti ini. Saya perbesar dulu. Oke. Nih, di Microsoft pun akan dipersulit. Saya filter. Nah, kalau misalkan seperti ini ya awalnya. Oke. Nih, di Microsoft Excel pun akan dipersulit kalau misalkan kita pilihannya janda dan duda. Karena kita harus klik satu di sini, select multiple item, baru klik yang dipilih. Terus saya oke. Nah, kalau udah begini, terus kita print, kita kasih laporan ke customer kita yang minta, mereka tahu status nikahnya apa, multiple item. Mereka nggak tahu ini janda, duda, nikah, atau belum nikah. Jadi saran saya, kalau pilihannya lebih dari satu, jangan taruh di filter. Filter hanya pilihannya satu. Duda saja. Misalkan janda saja tadi.
Oke, terus kapan kita taruh di rows atau di columns? Nah, tinggal enaknya tampilannya. Kalau misalkan dia lebih banyak, contohnya misalkan tadi kita all, misalkan statusnya. Nah, kalau banyak lebih baik di row karena mouse kita lebih enak melihat ke bawah seperti ini. Ketimbang kita harus ke samping, samping, samping. Gitu. Kapan kita taruh di row kalau pilihannya lebih banyak nih, jadi layar kita juga nanti kita ngeprintnya juga jadi A4 ke bawah. Nah, kalau misalkan pilihannya masih cukup ke samping dalam satu layar kita Excel, is okay, masih bisa. Tapi kalau sudah banyak, kita harus kanan, 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 tidak dianjurkan. Seperti itu. Terus tips berikutnya, kapan kita mau taruh di values? Bila yang mau dihitung dan bisa dihitung. Kita mau ngitung income per bulan, ya udah income per bulannya yang nilai-nilai gitu taruh di sini. Terus kalau misalkan kita tadi mau jumlahnya pria doang, kita bisa manfaatin si number. Kenapa manfaatin number? Karena bisa jadi yang field lainnya ini kayak misalkan saya pakai bantuan tanggal lahir, ada di database saya, ada namanya, terus tanggal lahirnya nggak diisi karena dia nggak mau. Pas kita responden, tanggal lahirnya kapan? Oh maaf, saya masih muda. Ya tapi kapan? Nggak mau. Kalau wanita, pengalaman saya kalau responden, wanita ditanya usia, berat badan, punten maaf, rada sensitif. Jadi ada yang kita kosongin. Mending kita pakai nomor. Seperti itu tipsnya. Saya ulangi lagi. Tips pertama, kapan kita naruh di filter? Bila pilihannya satu. Nggak usah all, tapi misalkan janda. Oke. Terus, kapan kita naruh di row? Kalau fieldnya banyak, bisa ke bawah. Terus kita lebih gampang scroll, ketimbang kita ke kanan, geser ke kanan. Terus, kapan kita naruh di value? Apa yang mau kita hitung dan bisa dihitung. Itu pasti taruhnya di value. Oke, lanjut. Exercise 2. Berapa jumlah income per bulan setiap nasabah mau berstatus duda asal Jawa dan Bali? Silakan. 67.666.000. Bisa dibantu Mas Arul share screen? Nggak bisa ya? Busa Jawina. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kita langsung aja, hemat waktu. Boleh Ustaz Jawina, gimana caranya? Kita masuk ke database. Database, terus tadi ALT berapa ya? Kalau saya ALT 2. Ya, atau 2 ya sama. ALT berapa kalau Ustaz Jawina? ALT 2 kayaknya ya, lupa lagi baru. Oh, ya udah. Soalnya tuh langsung copy paste pivotnya. Oh, langsung gitu. di filter aja yang Siap, tadi dari yang apa-apa. nomor 1. Ya wes. Siap, terus saya ke Gitu. exercise 2. Oke, sudah jadi seperti inilah pokoknya ya. Iya gitu. Pokoknya apa yang status sama asalnya di filter. Status dan asal di filter. Terus asalnya nama nasabah di row. Nama nasabah di row. Terus yang values-nya sum income per bulan. Oke. Gitu. Gimana tadi statusnya dipilihnya ya? Oh, statusnya yang duda, asalnya asal Jawa. Satu lagi ya, Bali. Oke, salah. Oke, boleh direbut. Boleh direbut. Wah, lupa Balinya. Oh, berarti ininya jangan di sini. Oke. Asalnya taruh di mana? Asalnya taruh di kolom. Oke, boleh. Oke, seperti ini ya. Nah, terus saya blok, saya kasih koma, saya decrease. Jadi deh. Jadi 102 ya? Oke, boleh. 6. Siap. Boleh dicatat ya, Mas Arul, Ustaz Jawina. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini, tadi kan kita bisa masuk ke desain ya. Kita pilih-pilih maunya seperti apa. Tapi kalau misalkan bosnya, Bro, bikinin gua chart dong. Ada yang bisa bantu kita bikin chart? Caranya seperti apa?
Insert chart. Pivot chart ya? Insert pivot chart gitu. Ya. Ya. Oke, ada cara lain? Baru ngasal sih. Oh iya. Sudah lupa ya sama materi kelas yang sebelumnya. Tinggal bikin chart pada sheet yang sama, kita bisa pakai. Mas Panji bisa bantu? Kita klik insert, terus kita pilih yang pivot 1, 2, recommended chart. Wah, 2 kali, terus taruh di sini, di-okein. Jadi 3 kali klik. Aduh. Di YouTube saya ada bikin chartnya sekedipan mata. Jangan kedip. Udah jadi. Pakai ALT F1. Ingat, taruh dulu kursornya di datanya, terus pilih ALT 1. ALT 1. ALT F1, punten. Jadi. Sudah? Cepet ya. Wah. Widih. Nah, ini kalau misalkan mau dirubah-rubah bisa juga nih, misalkan asalnya taruh di sini. Nah, terus kan tadi bilang, ada juga yang bilang, loh ini kok namanya dulu, punten, saya klik di sini, terus desainnya saya pilih yang in tabular. Oh gini, kok namanya terus Jawa, gimana mau ganti yang asalnya di sebelah kiri? Ini tinggal ditarik aja, didrag ke atas. Oh, bisa gitu. Jadi tinggal pilih-pilih aja, ditarik ke bawah lagi, tarik ke atas lagi. Jangan banyak tarik-tarik, nanti waktu kita habis. Terus subtotalnya bisa saya ilangin, klik kanan, sini subtotal asalnya saya ilangin. Nah, mungkin akan seperti itu. Nanti kalau chartnya nanti kita belajar yang namanya dashboard, bikin chartnya seperti apa, terus desain chartnya akan yang udah kita desain capek-capek, kita save sebagai template seperti apa, agar nanti kalau kita pakai lagi nggak banyak waktu buat ngedesain make up si chartnya lagi. Oke, lanjut. Exercise 3, tidak berasa kita udah 10.30. Exercise 3 siapa? Pak Hendro, boleh jawab Pak? Boleh, silakan Pak Sarif. Berapa Pak Sarif? 966 6428, sekian Pak. Oke. Punten Pak Sarif, exercise 3 saya taruh di sini. Saya butuh mana yang ditarik kemana? Yang difilter adakah Pak Sarif? Tadi saya langsung ke ini Pak, langsung ke di copy Pak, terus di filter kosong, di kolomnya asal. Oke, filternya kosong, di kolomnya asal. Oke, terus? Row-nya itu status nikah. Status nikah, terus? Value-nya average of income per bulan. Income per bulan taruh di values. Betul Pak. Nah, terus tadi ini gimana nih Pak? Yang difilter-filter apa aja? Ini difilter jadi yang duda saja. Duda saja Pak. Oke. Kita ikutin yang tadi ya. Saran saya kalau misalkan hanya satu, boleh taruh di atas saja ya, di filter ya. Nah, sini kita kasih yang Jawa. Oke. Yang status nikahnya juga kita taruh di filter. Oke, yang duda. Oke. Seperti ini ya. Terus yang ditanya adalah rata-rata Pak Sarif. Yang ini kita dapat adalah sum. Cara ngerubahnya gimana Pak Sarif? Di value. Boleh double klik sini aja ya. Ya, pilih average. Oke. Kalau lupa, ini kita rekam ALT print screen. Hanya merekam capture Windows yang aktif. Saya okein, saya Ctrl V. Jadi suatu saat saya buka file ini, oh caranya ada di situ. Value field setting. Jadi saya bisa tahu nih value field setting. Oh caranya gitu. Nah, ini saya kasih koma. Makasih Pak Sarif. Boleh dicatat Mas Andri. Nah, dapat kalau mau saya pakai chart ALT F1. Wah, mungkin kalau chartnya kayak begini, kita ikutin tadi Pak Sarif taruh di sini. Oke, nanti akan ada seperti ini. Oke.
tetap 1. Oke, berarti nggak perlu pakai cat kalau yang kayak gini mah. Saya delete. Oke, lanjut ke exercise 4. Hendro, Terbesar. coba dong. Yes. Mas Imtias nih, coba. Boleh Coba Mas Imtias, jawab. boleh exercise 4. Oke, saya copy aja yang dari sini ya. Siap. Tapi Atau tampilan saya beda nggak ulang-ulang apa-apa aja. ya. Iya. Oke, saya ulang-ulang aja di sini nih biar pada ngeh. Oke, saya taruh exitingnya terus exercise 4. Oke, boleh Mas Tias, apa yang mau ditaruh di mana? Tadi kan pertanyaannya berapa income per bulan terbesar untuk nasabah berstatus jande asal Jawa. Iya, Yang jande saya ya. lakuin, saya di row-nya masukin status nikah sama asal. Terus Jadi dia nikah satu dan bagian. terus Terus saya filter, masukin dulu value-nya itu ini apa namanya income per bulan. oke. Siap. Terus Terus saya filter yang status nikahnya jadi janda aja, yang asal masukin Jawa. ini udah Jawa ya semua ya. Baiknya kita taruh di filter ya. Kalau yang kita Yes. pelajari tadi tipsnya kan kalau sumen 1 kita taruhnya di filter. Oke, Yang naik ke Jawa. atas. Jadi kita tahu. Nah, terus sum ini dijadiin terbesar. Sama dijadiin yang max. Iya. Oke. Max of income. Siap. Thank you Mas Imtias. Mas Andri. Mas, tapi yang exercise 5, sorry ini exercise 5 pertanyaannya sama ya? Apa emang belum dirubah apa gimana? Widih, Apa udah coba? langsung ngerjain yang exercise 5 nih. Copy paste berarti. Mas Hendro, Berapakah Judulnya income? sama. mau nanya Oke. tadi. Siap. Berapakah income per bulan? Saya cek dulu di file saya. Oke. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang saya mau berapakah income per bulan? Oke, saya pastiin dulu bentar. File Excel saya. Oke, peserta ini ada open. Tiga terbesar. Oke, 3 terbesar. Di layar saya masih terlihat ya. Berapakah income per bulan? 3 income. 3 income per bulan. 3 besar income per bulan untuk nasabah, nggak usah janda, nasabah asal Jawa. Ya, silakan. Emang cuma ada 3 doang ya Pak Hendro? Oh, emang 3 doang? Iya. Oh, berarti nasabahnya Jawanya dihilangin aja Pak. Berapakah berapakah? Siapa aja? Siapakah 3 besar? Siapakah? Yes, sudah bisa. Nasabah. Siapakah nasabah 3 besar dengan income per bulan? Oh. Siapa? Jawa. Di Jawa. Januari Indah Mawar. Siapakah 3 besar income per bulan? Ada yang baru masuk. Oh, putus dia berarti. Januar Indah. Untuk semua nasabah ya? Iya.
Oh, nasabah. Sudah? Bisakah? Widianto Januar Indah. Oke, Pak Adrian. Silakan, Pak. Imtias atau Pak Adrian? Oh, Pak Adrian dulu. Pak Adrian dulu. Oke. Saya bikinkan dulu exercise-nya. Oke. Siap. Boleh, Pak? Yang difilternya status nikah sama asal. Nggak perlu difilter sebenarnya sih, langsung nama nasabah aja, Pak. Oh, nama betul. Nama nasabahnya taruh di raw. Yes. Terus? Biasanya sih saya kalau itu udah bisa kelihatan 3 besar. Income yang di value-nya apa, Pak? Oh, income yang di value-nya sum, income value. Ya, sum. Ya. Terus? Itu kan kita masih mau cari 3 besar. Iya, betul. Di raw label itu ada filter ya, Pak? Ya, terus? Dikit lagi. Raw filter, terus ada, sambil buka dulu soalnya. Oh iya. 3 besar itu ada pilihan 3 besar ya, Kang? Oke, saya tahu maksudnya. Coba saya ada laptopnya lagi value filter ya. Iya, 3 besar. Oke, di value filter. Bapak Ibu, ada di value filter. Jadi kalau kita belajar di kelas yang sebelumnya tuh kita belajar filter, ada top sort, 10 tuh, kata validasi. 10 ada 3. Benar, di sini ada top 10, pilihan top 10. Iya. Nah, tapi yang diminta sama customer kita hanya 3, kita ganti aja 3. Ini saya ALT print screen. Saya okein. Saya Ctrl V. Nah, jadi deh. Terus saya mau bikin chart ALT F1. Jadi, saya maunya yang gede di sebelah kiri nih. Kalau Pak Adrian bisa bantu, kalau saya maunya yang paling gede ada di paling atas, yang saya harus lakukan apa? Pakai sort ya, Pak? Z ke A. Iya, betul. Nah, sortnya kita mau langsung gini, A to Z. Tidak ya, kita pakai yang more sort option ya, Pak. Karena kalau kita langsung di sini, yang di sort adalah si namanya, nama nasabah. Oh iya. Diklik di nomornya biasa, Pak, di angkanya. Siap. Kalau di nomor sini nggak ada pilihannya. Jadi saran saya masuk ke more sort option. Kalau coba di angkanya, klik terus di rem name-nya di sort bisa nggak, Pak? Siap. Oh, punten malah ke double klik. Siap. Nah, di sini ada ini ya Pak, sort ya Pak. Oh, dari sini aja ya Pak. Nih, diklik sini ada yang namanya more sort option. SZ. Nah, di sini nih Pak, punten Pak, sort nama nasabah di sini bisa kita pilih. Kita pilih yang sum of income per bulan. Nanti kalau misalkan dia ada panjang-panjang juga bisa sih, langsung kita sortnya yang seperti ini. ALT, print screen, saya okein. Oke, gitu ya. Makasih ya Pak Adrian, kayaknya udah ketahuan nih siapa yang dapat utama. Makasih Pak Adrian. Siap. Oke, ada satu lagi, tapi diperhatikan saja. Saya munculkan sayang, good to know ini bagus untuk diketahui. Saya ambil dari sheet yang sebelumnya. Jadi pertanyaannya bukan ini. Jadi kalau misalkan ada juga pengelompokan, ini bisa dilakukan di pivot table. Saya aktifin dulu si field-nya. Ini saya hapus. Kalau misalkan ini nama nasabah, terus dia ada umur, atau umurnya nama nasabah. Nah, misalkan ada umur gini, terus kita mau kelompokin nih, biasanya kayak tadi, bos saya mau yang adult, terus ada yang old, misalkan gitu ya. Kita klik kanan aja di sini nih. Klik salah satu di sini, klik kanan, ada yang namanya grup. Kita grup, kita bisa nih kan startnya dia dari 1636. Saya bisa bikin mungkin per 30. Ya, itu per 10.
kata istri saya itu tuh data-data vaksin kemarin usianya. Nah, ini bisa nih. Kita grouping, kita oke. Nah, dia langsung tuh kelihatan. Misalkan mau cari berapa angkanya, saya kasih nomor. Sini saya kasih count. Bro, berapa yang usia 16 sampai 25? Ada 6 orang, Pak. Lebihnya 40. Oh, lebih enak lagi kalau misalkan kita pakai chart, terus chartnya saya ganti yang pie, atau saya pakai yang punten pie-nya tapi yang donat. Saya lebih suka donat. Terus misalkan saya desain lagi, ini bisa seperti ini, nanti yang ininya bisa saya gedein, itu nanti ada di makeup. Pokoknya nanti akan kita pelajari lagi kalau ada waktu lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, kita udah jam 10.46, udah jauh lebih panjang dari perkiraan kita jam 10. Mas Sarul, boleh disapa-sapa lagi dulu Mas Sarul ke Bapak Ibu, atau ada yang kendala? Silakan Mas Sarul. Ya, terima kasih Pak Hendro. Sampai di sini bingung atau kurang, Pak, Bapak Ibu, teman-teman pembelajaran media, atau kurang waktunya? Cukup, tercerahkan. Nah, kalau seandainya ya, Pak, mau nanya dong, nanti datanya yang saya tadi ada miss di pas formula ya, pas coba-coba itu, masih penasaran kalau pakai formula itu gimana, walaupun bukan di tujuan kelas ini. Data yang sebelumnya nanti bakal dikirim ke kita apa enggak ya? Maksudnya rekapannya gitu, atau ada rumus-rumus yang tadi dipakai dimasukin ke kolom chat gitu. ya silakan Pak Hendro untuk mengakses ke YouTube-nya yang mana. Oke, Mas Imtiaz. Nanti file yang saya ini saya akan share ke Mas Andri. Nanti bisa di-share di grup juga. Biar bisa jadi catatan bersama, mungkin bisa ngelengkapin catatan dari Bapak Ibu semua. Gitu sih Mas Sarul nih. Saya sih punya yang sudah dikerjakan sama yang tadi rekaman-rekaman. Nah, ini rekaman saya nih, misalkan tadi top 10 seperti ini. Nanti saya kirim sampai jam 1 atau jam 2 gitu. Ada lagi, Mas Arul? Ya, terima kasih. Ya mungkin dari rekan-rekan semua ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kita tutup. Kita nanti akan sharing semuanya, resumenya atau hasil hari ini. Mungkin nanti ada videonya, kita akan share di grup yang sudah dibuat oleh Airmedia, grup WhatsApp. Kita akan nanti sharing di sana untuk materi hari ini. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, kalau memang nanti di grup WhatsApp Satu Arah bisa langsung ke salah satu adminnya jika ada yang mau ditanyakan terkait. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau nanya dong Mas Hendro. Silakan. Mas Hendro, tadi kan Mas Hendro ngeprint screen cuman cuman bagian kecil doang gitu. Itu shortcut-nya apa, Mas? ALT print screen, tinggal ditambahin ALT doang. Oh iya ya, oke. Nah, kalau buat Bapak Ibu yang pakai laptop, kadang kan kok saya udah print screen tapi nggak bisa. Biasanya pakai FN Bapak Ibu. Jadi ALT FN print screen gitu. Thank you. Udah bertanya. Laptopnya HP ya Mas Hendro ya, pakai FN. Oh iya, saya HP, saya Hendro Prasetyo. Saya lagi suka. Dulu saya suka Dell. Dell-nya mantannya ya, mau Della. saya tambahkan. Nah, silakan. Oke, Bapak Ibu, ini mau saya tambahkan. Insya Allah kita berdoa bersama, kita diberi kesehatan, diberi umur untuk kita bisa belajar, bermanfaat buat orang lain. Nanti akan ada yang namanya pivot dashboard yang tadi saya bilang. Ini pivot table kita gunakan lagi yang namanya slicer. Luar biasa, itu ada di 2013 ke atas. Kita pakai slicer, jadi tinggal klik-klik. Jadi tadi filternya kita mau ngefilter asal Jawa, asal Duda gitu. Kalau di slicer, wah ini sudah bisa pakai gini, tinggal klik aja.
Jadi kayak menu-menu di dashboard gitu, interaktif. Terus bisa juga nih insert slicer. Bisa juga yang tadi ditanyain nama Mas Krisna, gimana kalau misalkan tabelnya ada di file yang berbeda, terus tabelnya nanti berantakan, kita pakai unpivot. Nah, ini yang saya bilang, kalau misalkan data kita itu sudah pivot table ini. Jadi nama komputer nih kuarter 1, 2, 3, yang harusnya itu kan bukan gini susunannya, tapi dia udah bikin nih tampilan pivot. Kelemahannya apa? Kalau kelemahannya yang seperti ini, nanti kita akan susah buat penambahan lagi. Berarti kuarter 1, kuarter 2 ini udah jadi summary. Kalau kita bikin chart juga akan kesusahan. Terus kalau kita ada progresnya juga akan kesusahan karena ini sebenarnya udah summary. Nah, itu kita akan belajar di unpivot. Unpivot itu bisa menggunakan pivot wizard. Bisa juga menggunakan Power Query. Ini yang luar biasa nih Power Query. Saya pakai. Terus nih tampilan Power Query. Ini tampilan pivot wizard. Pivot wizard tanpa harus install add-on, dia ada di belakang kita. Jadi kita itu udah ada fasilitas tapi nggak digunain. Oh saya sih, kalau Bapak Ibu nggak beda. Nah, jadi nanti juga kita akan belajar developer. Oh iya, kenapa kita harus belajar developer? Karena kalau misalkan si data kita, database tadi mengalami perubahan, apakah pivot table kita langsung berubah? Tidak, Bapak Ibu. Jadi harus dilakukan refresh ulang. Nah, pengetahuan Excel kami, saya pribadi dan semua tadi Mas Arul, Mas Andri, nggak banyak, tapi insya Allah kita akan berbagi sebanyak yang kita tahu. Itu aja sih, Mas Arul. Mau kalau bertanya-tanya lagi, nanti kita tetap silaturahmi. Terima kasih, Mas Arul. Silakan, Mas Arul. Terima kasih, Pak Hendro. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas Excel Digital Class hari ini. Sekedar mengingatkan buat teman-teman yang punya rezeki dan berkurban, jangan lupa potong-potongnya ya, potong kuku, cukur rambut. Hari ini terakhir ya, karena sepertinya besok sudah masuk 1 Zulhijjah, jadi tidak besok sudah tidak boleh lagi untuk yang cukur-cukur. Ya, sekedar mengingatkan kembali, kita akan mengupdate semuanya di grup WhatsApp ketika nanti memang ada kelas seperti ini lagi, mungkin di materi yang lain, dan mudah-mudahan kita tetap bisa berkomunikasi di grup yang sudah dibuat. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendro. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendro dan tim. Terima kasih Sehat-sehat semua. Terima kasih Mas Hendro. Terima kasih. Ojile. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih. Kalau Ayah Zalika. Jazakillah. Terima kasih Pak Hendro, Pak Sarul.